Pemerintah itu sebagai suatu lembaga untuk menyalurkan kembali pendapatan yang dikelola tadi kepada masyarakat lagi. Misalkan ada pendapatan dari pajak atau pendapatan dari migas, nah itu dikelola oleh pemerintah. Dana-dana yang ada didistribusikan lagi kepada masyarakat. Kalau PNS nih, gambar contoh sebagai PNS nih. PNS ini kan abdi negara, di mana gajinya itu dibayarkan oleh pemerintah ya. Kalau swasta, gajinya itu dibayarkan oleh perusahaan di tempat dia bekerja ya, itu bedanya ya. Nah, dan setiap gaji memang ada batas UMR-nya ya, upah marginal, upah minimum, ada batasannya. Jadi tidak ada semaunya juga dalam memberikan gaji ya. Nah, bagi pemerintah yang mengeluarkan biaya atau mendistribusikan dana tadi kepada masyarakat abdi negara ini, tujuannya untuk apa? Agar masyarakat itu bisa melakukan aktivitas konsumsi dengan uang diperolehnya tadi ya, seperti siklus yang di atas tadi yang kita pelajari tadi, ada rumah tangga dan produsen. Jadi dari uang itulah kemudian bergulir kembali untuk memunculkan aktivitas berikutnya ya. Dengan dana orang bisa melakukan aktivitas kegiatan ekonomi. Bayangkan aja kalau seandainya tidak ada dana, kira-kira bisa nggak terjadi kegiatan aktivitas ekonomi? Sulit ya, akan sulit. Sulitnya bisa kita lihat seperti dulu kala itu, nggak ada uang, orang barternya dengan barang ya. Sagu ditukar dengan beras, gula ditukar dengan beras, kan seperti itu. Nggak ada apa. Sekarang kalau kita lihat harga-harga beras, gula, sagu itu kan beda-beda. Tapi kalau seandainya misalkan sagu ditukar dengan beras, berapa sagu yang harus bisa terpenuhi untuk menukarkan dengan beras atau gula? Nah, makanya itu zaman dulu seperti waktu belum mengenal alat tukar ya, uang. Sekarang kita sudah mengenal alat tukar kita, sehingga dengan itulah kita bisa beraktivitas. Masyarakat luar negeri, hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam kegiatan ekspor impor. Ini dalam contoh ini ya, kita melihat pelabuhan nih, kita anggap sebagai tol laut ini ya, pas pantai. Mengapa distribusi barang ini barang yang pastinya peti-peti kemas nih lebih banyak disalurkan atau didistribusikan melalui laut, kapal. Kenapa tidak pakai kapal terbang aja ya? Atau darat? Darat bisa ya, tetapi kalau sudah dia melewati antar pulau yang tidak ada jalan darat, maka dia menggunakan transportasi laut. Kalau seandainya masih belum bisa ditempuh dengan laut, mau tidak mau dengan kapal terbang. Tetapi dari ketiga transportasi yang digunakan ini tentu estimasi biayanya beda-beda ya. Kemudian jumlah barang yang diangkut pun terbatas. Kalau dengan kapal laut kan bisa banyak dibawa, karena kapal besar-besar ya. Nah, memang risiko di laut ya bisa kita bayangkan sendiri. Kalau ada badai di tengah laut ya otomatis penuh dengan rintangan dan halangan. Kalau menggunakan kapal terbang, pesawat bisa juga diangkut, tetapi barang yang dibawa terbatas.
barang yang dibawa terbatas ya. Kemudian sarananya juga atau pesawatnya juga mungkin harus pesawat besar. Nah, jalan darat bisa juga dibawa selama antar wilayah itu terhubung transportasi daratnya. Kalau tidak terhubung transportasi darat susah juga kan. Nah, inilah kenapa kegiatan dalam ekspor impor itu lebih banyak menggunakan aktivitas laut. Karena di laut akan memudahkan dalam membawa barang dalam jumlah banyak. Jadi hubungan luar negeri bisa terwujud ya dalam kegiatan ekspor dan impor. Kita mengimpor barang itu berarti apa? Di tempat kita atau negara kita tidak ada barang tersebut ya. Kalaupun ada mungkin terbatas, sehingga membutuhkan impor dari luar. Kemudian kita ekspor. Itu artinya kita memiliki kelebihan atau negara lain ingin barang yang kita produksi karena mereka juga terbatas atau tidak ada. Jadi karena setiap negara itu tidak selamanya selalu ada ya barang-barang dalam negerinya. Kita aja nih misal nih untuk dari sisi makanan aja ya, buah-buahan. Ada buah-buah yang tidak bisa tumbuh di negara kita, sehingga kita harus impor dari luar. Ada jenis barang-barang industri teknologi yang tidak ada di dalam negeri kita harus impor dari luar. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang luar negeri juga kadang dia mengimpor barang-barang yang ada di negara lainnya ya. Lalu pertanyaan sekarang, jasa bisakah diimpor atau diekspor Pak? Nah, kita bisa melihat ya, jasa itu ya. Indonesia kan merupakan negara yang selalu dibutuhkan oleh negara luar dalam tenaga kerja ya. Walaupun dalam tanda petik tenaga kerja kita ini mungkin untuk menjadi orang yang diperbantukan di dalam suatu keluarga ya atau rumah tangga. Makanya banyak dibutuhkan. Tetapi jangan dikira ya. Jangan dikira asal orang sana butuh lalu kita langsung berangkat, tidak. Kita harus dididik, dilatih. Supaya apa? Supaya ada nyambung ya. Nyambungnya bagaimana Pak maksudnya? Begini. Ini misalkannya ya si Nur Hadijah ya mau bekerja di Arab. Nah, kalau si Nur Hadijah tidak bisa bahasa Arab, nanti bagaimana dia bisa mengerti majikannya kalau minta bantu ini dan itu? Majikannya minta bantu tolong buatkan misalkan aja nasi goreng misal ya. Nur Hadijah malah ngambilkan kursi. Nah, karena komunikasinya nggak nyambung ya, si Nur Hadijah nggak paham maksudnya. Makanya ketika tenaga kerja kita dibutuhkan, yang pertama adalah dilatih dulu keterampilannya, baik berbahasa maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh negara lain tersebut. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita coba lihat ya diagram
gambar bagan berikutnya ini. Coba kita lihat ulang. Interaksi antar pelaku ekonomi. Ini rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, ada pemerintah, kemudian ada lembaga keuangan, ada negara asing. Ini ada beberapa poin atau beberapa tempat ya. Kita coba membahasnya satu persatu. Rumah tangga keluarga ketika dia mendapatkan uang dari rumah tangga produsen, uang yang berlebih tadi dia simpan di lembaga keuangan, tabungan. Nah, dia simpan di lembaga keuangan. Uang-uang dari masyarakat, dari rumah tangga, kan rumah tangga bukan cuma satu ya, banyak, A sampai Z. Rumah tangga A sampai Z menabung di lembaga keuangan. Tabungan tersebut dikumpulkan jadi satu. Nah, bagi pihak swasta yang ingin membuka usaha, tentu butuh modal ya. Modal tadi dia dapatkan dari mana? Dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan tadi yang mengatur uang-uang yang milik dari rumah tangga keluarga A sampai Z, sehingga para pelaku usaha bisa dengan mudah meminjam dana. Meminjam bukan berarti minjam begitu saja ya, ada bunganya juga. Bunganya itulah untuk aktivitas kelanjutan lembaga keuangan ini bisa berjalan. Nah, ketika pelaku usaha meminjam dana dari lembaga keuangan, dia melakukan kegiatan usahanya. Ya, melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha itu kan ada yang di dalam negeri, ya, ada yang di luar negeri. Luar negeri ekspor impor ya. Di dalam negeri ya perekonomian di dalam negeri, kegiatan pasar harian. Itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan pemerintah? Setiap pelaku usaha ketika menjalankan usahanya itu ada keterikatan dalam bentuk apa? Kebijakan dengan pemerintah. Bahwa setiap perusahaan wajib bayar pajak kepada pemerintah dari hasil usahanya. Itu ya. Kemudian begitu juga rumah tangga. Rumah tangga ini wajib bayar pajak juga kepada pemerintah. Apa Pak, rumah tangga bayar pajak seperti apa? Lah, kita punya sepeda motor yang sederhana ya. Kita bayar pajak kendaraan. Kita bayar pajak bumi dan bangunan gitu ya. Kemudian kita bayar pajak lainnya lah yang ada kaitannya dengan kewajiban kita. Pajak pendapatan, pajak penghasilan. Nah, dari perusahaan, dari pelaku usaha, dia juga mendapatkan pajak dari usaha yang dijalankannya kepada pemerintah, dibayarkannya. Lalu dari pemerintah apa yang diberikan kepada rumah tangga keluarga dan apa yang diberikan kepada rumah tangga produsen? Berupa apa? Berupa fasilitas ya. Pemerintah memberikan fasilitas kepada rumah tangga produsen atau para pelaku usaha. Apa fasilitasnya? Jaminan, mungkin jaminan keamanan gitu ya. Kemudian kebijakan lainnya, undang-undang yang bisa dijalankan, dilakukan oleh pihak swasta dengan baik gitu ya. Ada koridornya, ada rambu-rambu, ada payung hukumnya ya. Kemudian kepada rumah tangga juga pemerintah memberikan fasilitas. Fasilitasnya berupa apa? Macam-macam ya, sesuai dengan
apa yang menjadi hak dalam rumah tangga itu. Bisa dia berupa apa? Askes, jaminan kesehatan, gitu ya, atau jaminan sosial, jaminan kerja, dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang diberikan lagi oleh rumah tangga kepada pemerintah? Sumber daya. Apa sumber daya itu ya? Sumber daya di sini bisa berupa dalam bentuk tenaga kerja ya. Sumber daya itu ya. Jadi dalam rumah tangga itu kan ada yang bekerja di pemerintahan, kan sumber daya juga namanya. Gitu. Kemudian apa yang diberikan rumah tangga produsen selain pajak kepada pemerintah? Berupa apa? Barang dan jasa ya. Barang dan jasa kepada pemerintah. Nah, lalu ketika rumah tangga keluarga memberikan sumber daya atau memberikan ibu dan ayahnya bekerja di pemerintah, maka pemerintah wajib memberi gaji kepada ayah dan ibu tadi ya, pembayaran untuk sumber daya tadi. Itu untuk ke rumah tangga keluarga. Kemudian untuk pemerintah kepada rumah tangga produsen wajib memberi pembayaran untuk barang dan jasa tadi ya, berupa uang. Jadi begini, yang tadinya pajak masuk ke pemerintah, pemerintah memberikan fasilitas ya, berupa ke fasilitas itu yang tadi sudah kita bahas, bisa berupa dalam undang-undang, kebijakan dan sebagainya. Kalau bagi rumah tangga, askes, jaminan kesehatan dan sejenisnya ya. Nah, kemudian lagi rumah tangga memberikan sumber daya tenaga kerja kepada pemerintah. Pemerintah memberikan uang kepada rumah tangga, membayar gaji. Ke rumah tangga produsen memberikan barang dan jasa kepada pemerintah, pemerintah membayar untuk barang dan jasa itu. Nah, inilah diagram alur-alurnya ya. Semoga bisa dilihat sesuai dengan tanda panahnya. Memang sepintas ini agak rumit kita memperhatikannya ya. Tetapi kalau lebih seksama kita akan paham. Nanti kalau anak-anak merasa kebingungan bisa diulang-ulang kembali ya. Dan Bapak yakin kalian akan bisa memahami nanti cerita interaksi antar pelaku ekonomi ini bagaimana. Perilaku konsumen. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Ciri-ciri benda konsumsi. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, kemudian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan manfaat, nilai atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Ini perilaku konsumen, perilaku kita ya. Kita membeli makanan, membeli gula, nggak mungkin gula itu tidak kita konsumsi ya. Bukan gulanya kita makan, tapi gula itu untuk mencampur makanan lainnya ya. Sama seperti kita membeli beras, nggak mungkin beras yang kita makan, tetapi beras itu kita olah menjadi nasi sehingga dicampur dengan yang lain untuk bisa dikonsumsi ya. Semuanya itu memiliki nilai guna. Nah, nilai guna itulah yang kita habiskan ya, kita manfaatkan. Ketika habis kita gunakan, kita habis memanfaatkan, kita akan mendapatkannya lagi gitu. Nah, kemudian ciri-ciri benda konsumsi itu yang pertama adalah memperolehnya diperlukan pengorbanan, sudah pasti ya. Pengorbanan itu apa? Uang yang pasti. Karena kita harus membeli dengan uang. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini kalau kita tidak makan, minum, kira-kira kuat enggak kita nih untuk melakukan segala aktivitas berikutnya? Enggak ya. Kemudian manfaat, nilai atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Hal ini bisa dipahami ya, anak-anak sekalian ya.
Maksudnya apa? Kita beli minuman botolan, apakah sekali minum oleh kita atau bertahan sampai besok, itu yang disebut dengan habis sekaligus atau berangsur-angsur ya. Atau seperti kita membeli pakaian kan gak mungkin habis sekaligus ya, berangsur-angsur dia habisnya. Habisnya bukan berarti hilang, mengecil, mengecut, apa mengerut, tidak ya, tetapi karena sudah tidak layak pakai lagi. Tuh. Pembagian benda konsumsi. Benda habis pakai, contoh nih, minuman kemasan. Kemudian benda yang dipakai berulang-ulang ini, alat komunikasi. Nah, di sini sangat jelas ya. Habis sekali pakai, apanya habis sekali pakai? Kalau botolnya nggak habis sekali pakai ya, bisa berulang-ulang. Tapi yang dimaksud di sini adalah air minumnya, air yang di dalamnya. Nah, kemudian yang ini, handphone, benda yang dipakai berulang-ulang, ini juga habis manfaatnya ya, kegunaannya. Kalau lama-lama dipakai kan pasti usang, bisa juga jatuh, retak, pecah dan sebagainya, sehingga tidak bisa terpakai lagi ya. Jangan nanti kalian beranggap, oh ini habis sekali pakai, setelah nelpon buang, setelah nelpon buang, sayang sekali ya. Bisa dipahami ini ya, untuk gambar seperti ini sangat jelas sekali. Benda habis sekali pakai itu contohnya ini contoh satu contoh aja ya, banyak lagi contoh lain. Yang dimaksud di sini adalah barang-barang konsumsi. Untuk jenis barang yang dipakai berulang-ulang itu yang bisa kita gunakan ya. Pakaian, handphone, mobil, motor, dan sebagainya. Teori perilaku konsumen. A. Pendekatan kardinal. Didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Hukum Gaussian 1. Jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi, namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika kita berolahraga, yang paling kita rasakan dari lelahnya berolahraga itu pasti adalah merasa haus ya. Lalu kita mendapatkan satu botol minuman. Satu botol itu kita nikmati, wah terasa segar, lega, enak. Di saat-saat kita merasakan betapa hausnya. Tapi ketika sudah rasa haus itu sudah terpenuhi dengan minum tadi, apakah botol kedua, ketiga, dan seterusnya terasa nikmat, enak? Tidak ya. Itu yang dimaksudnya bahwa jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, maka kenikmatannya mula-mula tinggi, namun semakin lama kenikmatan akan menurun. Itu untuk contoh minuman olahraga ini ya. Contoh lain bisa kita lihat, misal kita nih pagi ini kita makan apa ya, ikan kering misal. Nah, siangnya makan ikan kering, sore ikan kering, besok pagi ikan kering, siang ikan kering, malam ikan kering. Nah, itu awalnya mungkin terasa enak ya, pagi. Siang juga masih terasa enak, malam mulai merasa bosan, jenuh, itu lagi yang dimakan, besok itu lagi yang dimakan, besoknya itu lagi dimakan. Nah, itu yang disebut dengan hukum Gaussian 1 ya. Jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus terhadap barang yang sama, kenikmatannya memang mula-mula tinggi, namun semakin lama kenikmatan akan menurun sehingga batas jenuh. Itu banyak contoh lainnya yang bisa kalian. Nah, di dalam hukum Gaussian 2 ini agak berbeda dengan hukum Gaussian 1 ya. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama.
Barangkali ini kita bisa ambil contohnya seperti kita sedang kehausan ya. Kalau ini gambar pertama tadi kan haus minum juga. Nah, tetapi terhadap barang yang sama. Air mineral misalkan tadi kan yang diminum air mineral terus. Nah, sekarang kita coba melakukan contoh dengan mengambil objek yang sama ya, minum juga. Cuman berbeda di sini adalah ketika kita sedang merasakan kehausan. Air yang kita minum itu bukan hanya air mineral ya, tetapi juga mungkin ada air lain pengganti dari air mineral. Misalkan saja teh gitu ya, teh es atau air sirup. Nah, saat kita menikmati air teh es tadi, rasa haus kita pun akan hilang gitu ya. Rasa haus kita akan hilang. Karena yang menjadi poinnya adalah rasa haus gitu. Kemudian bagaimana cara mengobati atau menghilangi rasa haus itu? Barang yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk menghilangkan rasa haus bukan hanya air mineral, air putih ya. Bisa juga air seperti teh es atau sirup ataupun es campur atau sejenisnya yang akan mampu menghilangkan rasa haus kita, dahaga kita. Jadi nilai guna marginal ya, kegunaan dari semua barang-barang yang akan kita konsumsi itu mampu memuaskan kita. Mungkin kita juga merasa lapar. Untuk menghilangkan rasa lapar kita biasa mungkin makan ya, makan nasi gitu. Sekarang nasinya kita ganti dengan makan roti atau makan kue lainnya. Nah, ketika makan nasi atau makan kue lainnya, roti dan sebagainya, itu fungsi barang yang kita konsumsi itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar kita, gitu ya. Untuk jasa juga, mungkin kita naik ojek ya ke suatu tempat dengan mobil. Nah, tiba-tiba kita ke suatu tempat naik sepeda motor, tiba dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal.